Nah, persamaan kuadrat, kemarin kita sudah sampai sini, membahas yang akan kita pelajari. Ini persamaan konstanta, persamaan linier, kemudian ini contoh persamaan kuadrat. Nah, grafik persamaan konstanta mesti garisnya lurus ya. Kalau konstanta mesti lurus. Nih, yang linier mesti lurus. Nah, kalau persamaan kuadrat itu mesti jadinya begini. Bisa melengkung ke atas, bisa melengkung ke bawah. Ya, namanya ini parabola. Nah, ketika kita melihat grafik parabola yang merupakan gambaran dari fungsi kuadrat, maka akan ada titik potong dengan sumbu X, yaitu yang ini. Ya, ini kan sumbu X. Nah, titik potong grafik dengan sumbu X itu ini, ada 2. Di contoh sini ada 2. Nanti bisa aja cuma 1. Bisa juga nggak memotong sumbu X. Ya, yang Ibu kasih contoh di sini kebetulan pas yang memotong sumbu X, ada 2. Kemudian ada juga yang memotong sumbu Y. Nih, ini kan sumbu Y, titik potong pada sumbu Y ini. Ya. Jadi di sini titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, X-nya 0, Y-nya min 5. Titik potong dengan sumbu S di sini min 5,0 dan 1,0. Ada lagi sumbu simetri nih. Sumbu simetri itu adalah garis tengah yang membuat grafiknya kiri dan kanan simetris. Ya, jadi ini seperti simetri lipat. Kalau kita lipat, nah ini pas tengahnya, pas garis lipatnya. Ini namanya sumbu simetri. Jadi setiap gambar parabola selalu ada sumbu simetrinya. Di gambar ini adalah X sama dengan min 2. Ini kan garis X sama dengan min 2. Karena pas di tengah sini, pas min 2. Ya. Nah, kemudian di sini ada titik kritis. Titik kritis di sini adalah min 2, min 9. Ya. Nah, titik kritis itu adalah titik paling rendah atau titik paling tinggi. Kalau dia terbuka ke bawah gini, nah berarti yang paling atas. Kalau di gambar ini paling bawah, ini adalah titik kritis. Koordinatnya min 2, min 9. Nah, yang min 2 itu adalah titik yang di sini. Ini sama saja sumbu simetrinya X sama dengan min 2. Ya. Jadi kalau kita tahu titik kritisnya, maka dengan mudah kita bisa tahu sumbu simetrinya. Karena sumbu simetrinya adalah X sama dengan koordinat X dari titik puncak atau titik paling rendah. Ya. Kalau di sini titik paling rendahnya min 2, min 9, berarti sumbu simetrinya adalah min 2. Kemudian min 9-nya itu kita sebut dengan nilai minimum. Nilai minimum itu nilai yang paling rendah. Kalau dia terbuka ke atas, terbuka ke bawah, begini, berarti ada titik puncaknya, nah itu berarti kita sebut nilai maksimum. Begitu ya. Nah, oleh sebab itu, karena pada grafik ini selalu bukan selalu ya, ada yang memotong dengan sumbu X kan. Nah, berarti kita perlu tahu bagaimana cara mencari titik potong pada sumbu X. Tunggu, sebelum Ibu lanjut, kalian coba amati ya. Kalau grafik ini memotong sumbu Y, maka koordinat X-nya berapa? 0. 0 ya. Kalau sebuah titik memotong sumbu Y, pasti X-nya 0. Coba. Nah, contoh ya, Y sama dengan 2X. 2X kuadrat tambah 4X min 6. Ya, coba perhatikan ya. Nah, kalau kalian perhatikan, atau ini Bu, agak pendek aja biar kelihatan, min 3 aja, atau min 2 deh. Nah, gitu ya. Coba kalian perhatikan di sini. Ini, titik yang ini, koordinatnya berapa yang pada sumbu
pas pada sumbu X. Ibu ambil di sini, pas pada sumbu X, berarti nilai Y-nya berapa? 0. 0, ya. Kalau di sini, Ibu ambil di sini nih. Nih. X sama Y-nya tidak 0 ya. Di sini juga X dan Y-nya tidak 0. Tapi kalau pada sumbu X, pasti Y-nya 0. Nih, Y-nya 0. Dan kalau pada sumbu Y, maka yang 0 apanya? X. X. Lihat ya, ini 0 min 2. Ya. Atau kalau Ibu geser misalnya ini. Ya, ini yang ini ya, ini X-nya 0, Y-nya min 1. Ibu, pokoknya kamu lihat di sini ya. Berapapun, coba kita lihat di sini. Pokoknya yang ada di sini, yang pada sumbu Y, pasti X-nya 0. Ibu pindahkan, geser, kita lihat lagi di sini, ya, pasti X-nya 0. Mau dimanapun, pokoknya titik potong dengan sumbu Y, pasti X-nya 0. Ya, dan kalau dipotong pada sumbu sebaliknya, Ibu pindah sini ya. Coba kita lihat sini. Nah, kalau titik potong pada sumbu S, kita lihat Y-nya 0. Ini Y-nya 0. Meskipun kita geser kemanapun ya, nah di sini kita lihat lagi. Titik potong pada sumbu X pasti Y-nya 0. Titik potong pada sumbu X pasti Y-nya 0. Ya. Lihat ke sini, kita lihat saja di sini. Nah, titik potong pada sumbu X pasti Y-nya 0. Bisa paham sampai situ ya? Nah, berarti kalau kita mau mencari titik potong dengan sumbu S, Y-nya harus 0. Nah, apakah bisa kalian menyelesaikan kalau X kuadrat tambah 4X min 5 sama dengan 0? Nah, itu yang harus kita pelajari, ya. Nah, ketika kita akan menggambar grafik persamaan kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, kita perlu mengetahui di mana grafik tersebut memotong sumbu X. Ya kan? Kalau kita mau gambar grafik ini kan kita harus cari titik potong dengan sumbu X. Nah, titik potong dengan sumbu X tadi sudah kita lihat nilai koordinat Y-nya selalu 0. Nah, kalau Y-nya ini 0, maka AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, fungsinya menjadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat. Bagaimana cara mencari X-nya? 2X tambah 1 sama dengan 7. Bagaimana cara mencari X? Ketemunya bagaimana berapa? 2X sama dengan 7 min 1. Pintar. Siapa ya? Ibu? Selin. Siapa? Selin, Bu. Selin. Ya, 7 kurang 1 sama dengan 6. Berarti X-nya berapa? 6 diapakan sama 2? Dibagi 6 bagi 2. Berarti X-nya adalah 3. Ya, kalau kita cek X-nya ini kita ganti dengan 3. Berarti 2 kali 3, 6. Ditambah 1, 7. Cocok. Berarti ini penyelesaiannya. Ya. Nah, sekarang yang mau kita pelajari adalah yang bentuknya persamaan kuadrat. Contoh misal X kuadrat tambah 4X tambah 4 sama dengan 0. Bagaimana nih mengerjakannya? Gimana coba?
Ini pindah ruas, ini ada S-nya, ya nggak bisa diselesaikan dengan cara biasa ya. Oleh sebab itu hari ini kita akan mempelajari bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Artinya kita mencari X-nya berapa ya, yang kalau dimasukkan ke sini disubstitusikan namanya ya, disubstitusikan ke sini ditambah 4 kali nilai S ditambah 4 hasilnya 0. Berapa ya? Mau kita coba. Misalnya 1. 1 tambah 4 kali 1. 5 tambah 4, 9. Enggak 0 bukan. Coba 2. Waduh, kalau mencoba-coba gitu kan kelamaan. Nah, sekarang caranya nih. Ya, kita pelajari. Nah, sebelum kita menyelesaikan, Ibu kasih mengingatkan kalian kembali. A kali B sama dengan C. Berarti faktor dari C itu A dan B. Masih ingat kan? SD ya? Sama kelas 7 sudah diulang lagi. Jadi kalau 3 kali 2 sama dengan 6, maka faktor dari 6 itu 2 dan 3. Boleh sebut 2 dan 3, boleh sebut 3 dan 2. Jelas sampai sini arti dari faktor? Jelas? Jelas, Baik, Bu. bertanya. 5 kali 3 itu 15. Berarti faktor dari 15 apa saja? 5 dan 3. 5 dan 3. Ada yang lainnya loh, berapa? 3 dan 5. Selain 5 dan 3, ada juga untuk 15 nih. 1 dan 1 dan 15. 1 dan 15 ya. Jadi faktor dari 15 itu 1, 3, 5, dan 15 ya. Karena 1 kali 15, 15. 3 kali 5, 15. Berarti faktor dari 15 bisa 1, bisa 3, 5, dan 15 ya. Nah sekarang lihat yang di bawah ini. 2x tambah 1 dikali x min 3 sama dengan, ini kalau kita kalikan ya, itu hasilnya adalah 2x kuadrat min 5x min 3. Berarti faktor dari 2x kuadrat min 5x min 3, faktor dari ini adalah apa? Ulangi, 2x tambah 1 dikali x min 3, hasilnya semuanya ini. Nih, 2x kuadrat min 5x min 3. Berarti faktor dari 2x kuadrat min 5x min 3 adalah apa? 2x plus 1 dikali x min 3. Iya, sama apa dengan ini? Coba, 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti faktor dari 6, 3, dan 2. Nah, sama 2x tambah 1 dikali x min 3 adalah 2x kuadrat min 5x min 3. Berarti faktor dari 2x kuadrat min 5x min 3 adalah 2x plus 1 dan x min 3. Nih ya, faktor dari 2x kuadrat min 5x min 3 ini adalah 2x plus 1 dan x min 3. Karena 2x plus 1 dikali x min 3 ini hasilnya adalah 2x kuadrat min 5x min 3. Ada pertanyaan? Nih ya, 3 kali 2 sama dengan 6. Ya, sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, berarti faktor dari 6 adalah ini. 2 dan 3. Ya, sekarang nih, 2x plus 1 kali x min 3 adalah ini. Nah, berarti faktor dari 2x kuadrat min 5x min 3 adalah berapa?
2x plus 1 dan x min 3. Iya, berarti faktor dari 2x kuadrat min 5x min 3 adalah ini. Nih, 2x plus 1 dan x min 3. Bisa paham nggak? Masih bingung. Bisa? Nah, berhubung 2x tambah 1 kali x min 3 itu 2x kuadrat min 5x min 3, maka faktor dari 2x kuadrat min 5x min 3 adalah 2x plus 1 dan x min 3. Ya. Kalau waktu kelas 7 kita mengalihkan dua suku ini, hasilnya ini kan, waktu kelas 7 kan belajarnya gitu. Nah, sekarang kebalik. Dari ini kita faktorkan menjadi ini sebelah kiri. Ya. Jadi kalau dulu kita sering mempelajari 2x plus 1 kali x min 3 berapa? Prosesnya kayak tadi, ketemunya ini. Nah, sekarang terbalik. Hasilnya ini kita faktorisasikan menjadi yang sebelah kiri. Caranya bagaimana? Nih ya, ada 3 cara sebenarnya. Ini Ibu kasih tahu dulu cara pemfaktoran. Ya, nanti kalian tinggal pilih cara mana yang mudah. Ya. Ya, pertama kita kalikan dulu bilangan yang depan dengan belakang. Coba hati-hati konsentrasi, koefisien dari x kuadrat dikali dengan konstanta. Ulangi, sebelum kalian mengerjakan ini, susunannya juga harus diatur dulu ya. Yang x kuadrat paling depan, yang ada x-nya tengah, yang konstanta paling belakang. Ditata dulu supaya nggak ketukar-tukar. Ya, oke, paham maksud Ibu yang di sini? Oke. Kemudian langkah berikutnya, yang paling depan dikali yang paling belakang. Ya, Ibu bilang paling depan, paling belakang dengan catatan ini sudah kalian atur loh ya. Yang kuadrat paling depan, yang konstanta paling belakang, yang x-nya tengah. Ya, ini yang paling depan dikalikan paling belakang. Jadinya kan 2 kali min 3 sama dengan min 6 kan? Ya. Kemudian kalian cari 2 bilangan yang dikalikan hasilnya min 6. Boleh sih 2 kali min 3, tapi ada yang lain kan? Berapa? Coba. Selain 2 kali min 3, boleh min 2 kali 3, boleh 1 min 6, boleh min 1, 6. Banyak kan yang dikalikan hasilnya min 6? Ya, tapi dengan catatan kedua bilangan itu kalau dijumlah hasilnya harus 5. Nah, sampai tahap ini dulu, paham apa enggak? Jadi, kita akan mencari 2 bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 6. Min 6 itu didapat dari bilangan yang depan kalikan dengan belakang. Tapi kedua bilangan itu selain dikalikan hasilnya min 6, kalau dijumlah harus sama dengan ini. Jumlahnya harus 5. Siapa yang belum paham? Maksudnya, maksud mencari 2 bilangan itu. Kalau kalian sudah paham, sekarang pikirkan, berarti bilangan apa itu? 6 kali min 1. 6 kali min 1, pintar ya. 6 kali min 1 kan min 6. 6 dikurang 1, 5. Betul ya. Berarti yang kita pilih adalah 6 dan min 1. Sampai tahap ini ada pertanyaan? Minta ulang, Bu. Nah, minta ulang. Ulangnya di 6 min 1 apa yang tadi awalnya? Yang awal tadi, Bu. Dari awal, ya tadi Bu tanya yang dari awal siapa yang belum bisa ya. Ulangi. Pertama, kita cari ini hasil kali 2 bilangan yang paling depan dan paling belakang. Ya. Dengan catatan bagaimana? Tadi Ibu bilang harus apa dulu? Harus diapakan dulu ininya? Diurutkan dulu. Ya, diurutkan dulu, di mana yang paling depan itu harus kuadrat, yang tengah itu harus X, yang paling belakang harus konstanta.
Ya, kalau sudah diurutkan, baru kita hitung hasil dari bilangan yang paling depan kali bilangan paling belakang. Nih, 2 kali min 3, min 6. Ya, terus kita cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya min 6, tapi kalau dijumlah harus sama dengan yang tengah. Nih, jadi dikali sama dengan yang belakang, dijumlah harus yang tengah. Nih, dijumlah harus 5. Ternyata ditemukan adalah 6 dan min 1, karena 6 kali min 1, min 6. 6 kurang 1, 5, cocok. Ada pertanyaan? Masih belum jelaskah? Setelah kalian menemukan dua bilangan ini, selanjutnya adalah, nih, perhatikan ya, nggak sembarangan nih. Dari mana ini? Lihat, 1/2 ini didapat dari 2 ini, karena di sini 2. Ya, kalau di sini 4, maka di sini 1/4. Kalau di sini 5, ini 1/5. Kalau ini 7, ini 1/7. Bisa paham? Berarti terkandung sama angka yang sama X pangkat 2-nya berarti, Bu? Iya, betul. Jadi tergantung soalnya. Kalau di sini 2x kuadrat ya, di sini kamu tulisnya 1/2. Kalau ini 5x kuadrat ya, di sini 1/5. Bisa paham? Paham, Bu. Ya. Kemudian di sini juga 2x, 2x. Kelebihan. Jadi yang di sini ini 2x. Di sini juga 2x. Jadi ini sama dengan ini. Karena di sini 2x kuadrat, maka di sini 2x, ini 2x. Ada yang bertanya? Ini masalah ini? Jadi di sini harus 2x, ini 2x, ini 1/2. Kalau di sini 2x kuadrat. Tapi kalau di sini 4x kuadrat, makanya jadinya apa coba? 1/4. 1/4, di sini 4x tambah 6. 4x, di sini 4x min 1. 4x. Ya, kalau di sini 5x kuadrat, maka di sini 1/5, ini 5x, ini 5x. Paham? Sudah ya? Bisa Ibu lanjut? Jadi kalau kita sudah menata ini 2x kuadrat, maka di sini 1/2, ini 2x, ini 2x, karena di sini 2. Kemudian bilangan ini 6 dan min 1, maka di sini 6, di sini min 1. Kalau kamu mau begini, 2x min 1, di sini 6 boleh, jadi nggak apa-apa terbalik. Jelas ya? Nah, kalau sudah, ini kita sederhanakan, ya. Di sini ada nggak yang bisa dikali setengah? 2x kali setengah berapa sayang? 1. 1, bisa ya? 6 bagi 2 bisa nggak? Bisa. Bisa. Nah itu, jadi di sini aja yang kali setengah. Kalau yang belakang sebenarnya boleh kalau bisa coba setengah kali 2x, x. Tapi setengah kali min 1 masih pecahan. Jadi enak yang depan aja ya, yang kita kali setengah ya. Jadi 2x setengah kali 2x, x. 6 kali setengah 3, ini menjadi 3, ini menjadi 2x min 1. Udah nih, kita sudah berhasil memfaktorkan. Jadi yang dikaliin setengah cuman 1 tok gitu ya, Bu? Iya. Kan dalam matematika begini, coba. Kalau misalnya ada 3, Ibu kasih contoh nih, 3 kali 2 kali 4, berapa coba? Nah, berarti 2x kuadrat tambah 5x min 3 sama dengan 0. Kalau difaktorkan jadinya begini. Kebalik sama yang tadi kan, pelajaran sebelumnya. Ibu lanjut, Ibu lanjut ya. Nah, kalau sudah,
Perhatikan, X tambah 3 kali 2X min 1 sama dengan 0. Itu berarti X tambah 3 sama dengan 0. Ada yang bingung? Kenapa bisa begitu ya? Nih. Kok bisa X tambah 3 kali 2X min 1 sama dengan 0, berarti X tambah 3 sama dengan 0. Bisa jawab enggak kenapa bisa seperti itu? Coba. Kalau misalnya A kali B sama dengan 0. Kalian tahu, bisa kasih contoh nggak berapa kali berapa sama dengan 0? Sembarang deh, terserah kamu. 10 kali 0. Berapa? 10 kali 0, betul. 10 kali 0 sama dengan 0. Bisa kasih contoh yang lain? Yuk, berapa lagi? Masa cuma 10 kali 0 yang hasilnya 0? 3 kali 0. Berapa? 0 kali 6, juga 0. Coba yang lainnya lagi. 3 kali 0. 3 kali 0, 0. Terus yang lainnya lagi? 0 kali 1. 0 kali 1, 0. Nah, bisa nggak disimpulkan? Kalau begitu, kalau A kali B sama dengan 0, kalau A kali B sama dengan 0, pasti di antara ini ada yang 0. 0 ya. Nggak mungkin deh kalau nggak 0 jadinya 0. Misalnya 5 kali 7, 3 kali 6, 9 kali 4, apa mungkin jadi 0? Enggak kan? Dua bilangan kalau dikalikan hasilnya 0, pasti salah satu 0. Bisa diterima? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi, Bu, ya. itu minta ulang Bu yang tadi tuh Bu. Yang mana yang A kali B sama dengan 0? Iya Bu. Ya, coba gini. A kali B sama dengan 0. Ibu tanya, berarti kalau dua bilangan dikalikan 0, pasti salah satunya angka berapa? Pasti salah satunya bilangan berapa yang kalau dikalikan hasilnya 0. Bisa kamu temukan dua bilangan yang dikalikan hasilnya 0? Sembarang, coba cari dua bilangan yang dikalikan 0. Berapa kali berapa? Hasil yang kali itu hasilnya 0. Iya. Contohnya berapa? 4 kali 0. Iya, 4 kali 0, 0. Kasih contoh yang lain? 6 kali 0. 6 kali 0, 0. Contoh yang lain? Bilangan yang harus dikali 0 sama dengan 0 Bu. Iya. Semua bilangan. Iya. Berarti kalau ada dua bilangan dikalikan 0, pasti salah satunya adalah bilangan 0. 0. Bisa terima ya? Bisa Bu, makasih. Oke, ya. Nah, karena dua bilangan tadi dikalikan hasilnya 0, nah sekarang kalau X tambah 3 kali 2X min 1 sama dengan 0, maka pasti atau A kali B sama dengan 0. Berarti salah satunya kan mesti 0. Dari situ bisa diterima nggak? Bisa. Bisa. Nah, sekarang kalau X tambah 3 dikali 2X min 1 sama dengan 0, pasti salah satunya, entah itu yang X tambah 3, entah yang 2X min 1, pasti 0. Bisa diterima nggak? Bisa. Tanis bisa terima nggak? Bisa Bu. Ya, jadi karena A kali B sama dengan 0, maka salah satunya di antara dua ini kan harus 0. Nah, begitu juga dengan X tambah 3 kali 2X min 1 sama dengan 0. Maka salah satunya di antara ini, antara X tambah 3 atau 2X min 1, pasti 0. Nah, Ibu coba kemungkinan pertama dulu. X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X1-nya adalah min 3. Berarti X-nya ini min 3. Coba kamu masukkan ke sini. X-nya ganti min 3. Nanti kan ketemunya 0. Bisa paham? Bisa Bu, bisa. Atau mau dicoba, mau masukkan di sini min 3 tambah 3. Ya, sama ya. Min 3 tambah 3, 0. 2 kali min 3, min 1 enggak 0. Nah, meskipun di sini berapapun, tapi kalau di sini 0, pasti hasilnya 0.
Ya, tapi ada kemungkinan lain lagi. Selain ini, bisa juga yang 2x-1-nya yang 0. Berarti kalau 2x-1 sama dengan 0, berarti X yang kedua yang mungkin terjadi adalah setengah. Bisa tahu dapat setengah dari mana? Ayo, kok bisa X-nya setengah? 1/2. Iya, dari mana? Min 1 pindah kanan dulu ya. 2S sama dengan 1, terus X-nya berarti 1/2. Nah, jadi di sini, nih, 2X sama dengan min 1 ke kanan kan, jadi 1 kan. Nah, berarti X-nya adalah 1/2. Ya, jadi untuk persamaan ini 2x kuadrat tambah 5x min 3 sama dengan 0. Hasilnya ada 2, yaitu min 3 dan setengah. Ya, kita cek, coba kita cek. Jawabanmu ini adalah min 3. Kita masukkan ke persamaan ini. Berarti 2 kali min 3 kuadrat ya, ditambah 5 kali min 3 yang ini, dikurang 3. Kita hitung. 2 kali min 3 kuadrat itu 9. Terus 5 kali min 3 min 15. Terus ini min 3. Jadi 2 kali 9 itu 18. Min 15 min 3 itu min 18 juga. Jadi hasilnya 0. Cocok kan? 0 kalau X-nya min 3. Ya. Terus coba lagi yang setengah. Coba kita masukkan setengah. Ke sini. 2 kali setengah kuadrat. Ya, 2 kali setengah kuadrat. Tambah 5 kali. Masukkan di sini setengah min 3. Hitung 2 kali setengah kuadrat itu 1/4. Ditambah 5 kali setengah itu 5/2. Dikurang 3. Jadi ini bisa coret ya. Ini bisa coret 2. Ini coret gitu ya. Terus tambah 5/2 min 3. Jadi 1 tambah 5, 6. 6/2 itu 3. 3 kurang 3, 0. Cocok kan? Nah, berarti betul jawaban kita ya. Jadi kalau X-nya min 3 atau X-nya setengah, disubstitusikan ke sini hasilnya 0. Berarti hasil dari 2x kuadrat tambah x min 3 adalah ini. Ini namanya akar persamaan dari ini. Ada pertanyaan? Ibu tunjukkan dulu tapi. Nah, Ibu tunjukkan lagi. Nah, ada lagi seperti ini. 2x kuadrat tambah 5x min 3, kemudian kalian cari dua bilangan yang hasilnya 2x kuadrat. Pahamkah itu? Cari dua bilangan yang hasilnya 2x kuadrat yang kiri. Kemudian kamu cari dua bilangan yang hasilnya adalah min 3. Jadi cari dua bilangan hasilnya yang depan dan dua bilangan yang hasilnya yang belakang. Sampai tahap ini paham? Cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya yang bilangan depan, dua bilangan hasilnya belakang. Ya. Kemudian kalian harus kali silang. Ini kali ini. Jadi 2x kali 3 sama min 1 kali x. Itu hasilnya harus sama dengan bilangan yang di tengah. Ya, contoh. Ini kita cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya 2x kuadrat. Kan 2x kali x kan? Ya, nggak ada yang lain tuh. 2x kuadrat cuma 2x kali x. Udah, ini aja yang kita tulis. Kemudian, cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya min 3. Berarti kan min 1 kali 3. Tapi ada dua kemungkinan. Kalau nggak min 1 kali 3, yang tiganya yang min. Ya, 1 sama min 3. Nah, kemungkinannya ini. Ada banyak nih, ada banyak kemungkinan. Ya, ini min 3 kali 1, min 3. Min 1 kali 3, min 3 juga. 1 kali min 3 juga min 3. 3 kali min 1 juga min 3. Kan ada kemungkinannya banyak kan? Ya, tapi kita harus cek lagi. Hasil kali silangnya, nih,
2S kali 3 ditambah X kali min 1 itu harus cocok dengan 5. Kalau di sini coba berapa? 2 min 3 min 1, nggak cocok yang ini, berarti bukan yang ini. Ya, kalau yang ini 6 kurang 1 cocok ya yang ini. Kalau yang lain pasti nggak cocok. Kalau salah satu sudah ada yang cocok, berarti yang lain nggak cocok. Coba yang ini. Min 6 tambah 1. Min 5 nggak sama. Ini min 2 tambah 3. 1 nggak sama. Ya, berarti yang cocok hanya yang ini. Ini yang sudah Ibu tulis di sini. Ya. Nah, berarti yang cocok hanya ini. Berarti jawabannya langsung ketemu 2X min 1 kali X plus 3. Selesai, kita dapat faktornya. Ya. Nah, bisa paham itu tadi? Nanti kalau sudah kita temukan ya sama proses selanjutnya. Berarti X tambah 3 sama dengan 0, berarti X-nya min 3. Atau 2X min 1 sama dengan 0, X sama dengan setengah. Kemudian kita cocokkan. Udah ketemunya ini. Bagaimana? Sudah ada 2 cara? Bisa dimengerti? Ya. Nah, sekarang ada lagi cara ketiga. Cara ketiga dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ini lebih rumit lagi kalau menurut Ibu. Tapi tetap Ibu kasih tahu supaya kamu mengerti bahwa banyak cara sebenarnya ya. Seperti ini teorinya langsung kita terapkan ya. Misalnya begini, 2x kuadrat tambah 5x min 3. Nah, ini kita buka kurung dulu. 2-nya taruh paling depan. Kemudian semuanya dibagi 2. Ini coba kamu kalikan 2 kali x kuadrat, 2x kuadrat. 2 kali 5 per 2x, coret-coret 5x. 2 kali min 3 per 2, min 3. Cocok ya? Berarti 2-nya kita buka dari kurung sesuai dengan hukum distributif. Semuanya per 2. Ya, kalau di sini 2 semuanya per 2. Nah, karena 2 kali ini sama dengan 0, berarti yang di dalam kurung ini harus 0. Karena kan 2-nya bukan 0. Pasti yang ini 0 dong. Karena tadi kan kalau suatu bilangan dikalikan hasilnya 0, mesti salah satu 0. Kalau salah satunya 2, berarti yang di dalam kurung ini yang hasilnya 0. Ya. Kemudian ini min 3 per 2-nya kita bawa ke ruas kanan. Jadilah yang ruas kiri cuma x kuadrat tambah 5 per 2x. Nah, kemudian, ini mulai mikir nih. Ini kita jadikan kuadrat sempurna. Ya, ini menjadi x kuadrat, yang ini 5 per 2 dikali 2. Ya, yang ini yang bawahnya kali 2. Coba, sekarang kita buka ininya, buka kurungnya, kan hasilnya x kuadrat tambah 5 per 2x kan? Kalau ini kita kerjakan, hasilnya x kuadrat tambah 5 per 2x, sama nih. Tapi masih ditambah 5 per 4 kuadrat. Kan yang kemarin kita mempelajari, ini kalau misalnya ada A tambah B kuadrat yang kemarin ya, ini jadinya A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Kemarin kan gitu. Nah, sama ini. Ini kalau kita selesaikan hasilnya S kuadrat tambah 5 per 2S masih tambah atau 25 per 16. Karena di sini nggak ada, Ibu kurangkan dengan 25 per 16. Nah, kemudian kita lanjut. Akhirnya min 25 per 16 pindah ke kanan jadi plus. Ini Ibu hapus aja yang bawah. Nah, jadi 25 per 16 tambah 3 per 2. Ibu samakan penyebutnya. Jadinya sama-sama kali 8, jadi
8 kali 2, 16, 8 kali 3, 24, ya. Kemudian kita lanjut, ini diselesaikan, 25 tambah 24 itu 49 per 16. Nah, berarti X tambah 5 per 4, karena ini ada kuadrat, berarti yang ini harus diakar, berarti hasilnya 7 per 4. Ada yang plus, ada yang min, ya. Jadi, X-nya adalah, kalau kita pakai yang plus, berarti 7 per 4, ini 5 per 4 ke kanan jadi min, ya. Nah, jadi kita pakai yang plus dulu, 7 per 4 min 5 per 4, 7 kurang 5, 2 per 4 sama dengan setengah. Ketemu X-nya setengah. Terus yang satunya mana? Kita pakai yang min 7 per 4, min 5 per 4. Min 7, min 5 itu min 12 per 4. Jadinya min 3. Ketemunya juga setengah sama min 3, sama dengan yang kita temukan tadi. Ya. Tapi ini caranya agak panjang dan kalian harus berpikir di sini. Ya, ini harus angka yang ada di sini harus diper2. Kemudian nanti sebelah sini harus dikurangi, hasil ini dikuadratkan. Ya, ini hasil ini dikuadratkan. Itu cara yang ketiga, ya. 1, 2, 3. Cara yang terakhir, nih. Nah, ini tadi teorinya ya, menggunakan rumus ABC. Ini prosesnya menemukan rumus. Jadi matematika itu nggak ngarang-ngarang rumus. Mulai dari awalnya mereka berpikir, sampai akhirnya ditemukan rumus akhirnya adalah nih yang paling bawah. Kalian harus menghafal rumus ini. Jadi X1, kan mesti X-nya ketemunya 2 ya. Berarti min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Ini harus dihafal. Ya. Nah, nanti ditulis di kertas, tempel di kamar biar nggak lupa. Contoh nih. Ini 2S kuadrat tambah 5S min 3 sama dengan 0. Berarti A-nya 2. Ya, A2, B-nya 5, C-nya min 3. Kemudian kita hafal rumus ini. Nah, masukkan atau substitusikan nilai B-nya. Kalau B-nya 5, berarti B ini kamu ganti 5. Di sini B kuadrat ya berarti 5 kuadrat. Min 4 kali 2 kali min 3. Per 2 kali 2. Ya. Langsung Ibu masukkan di sini, masukkan 4 gini ya. Terus akhirnya kita dapat min 5 plus minus 5 kuadrat itu 25. Terus ini nggak boleh gini ya, nggak boleh min 5 kuadrat kurang 4. Jadi ini harus satu kesatuan. Ya, jadi min 4 kali 2 min 8. Min 8 kali min 3 plus 24. Nah, baru hasil ini 25 tambah 24 itu jadinya akar 49. Ya, per 2A. A-nya kan 2 toh, berarti 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, sekarang kita lihat. Berarti X12-nya adalah min 5 plus minus akar 49 itu 7 ya. 7 per ini 4. Berarti X-nya, Ibu coba X yang pertama pakai yang plus dulu. Sebenarnya boleh plus dulu, boleh min dulu, terserah. Ya, ini Ibu pakai min dulu. Ya, berarti min 5, min 7. Berarti min 5, min 7, min 12 bagi 4. Hasilnya min 3. Ya, atau kemudian yang kedua, dari mana? Min 5, tadi Ibu pakai min, yang kedua pakai plus. Min 5 plus 7 jadinya 2 per 4. Ketemunya setengah. Sudah ketemunya sama. Jadi ada berapa cara ya? 4 ya? 4 cara. Nah, itu. Kelebihan dari rumus ini, kelebihannya adalah nanti dengan soal bagaimanapun, kamu tetap akan menemukan nilai X-nya. Ya, kadang-kadang nilai X-nya nggak bulat, nggak pecahan, tapi irasional, misalnya akar 7, kan nggak ada tuh akar 7, maksudnya nggak bulat kan, akar 5, akar 3, ya, kalau yang hasilnya seperti itu, yang akar 5, akar 3, itu nggak bisa pakai faktorisasi. Nah, kelebihannya rumus ini,
mau berapapun persamaannya, dia tetap akan menemukan jawabannya. Begitu. Tapi kelebihan dari yang pertama itu kita bisa tahu faktornya. Kalau di sini kan nggak kelihatan faktornya berapa kali berapa kan, langsung hasilnya ya, langsung X-nya yang kita dapat. Tapi berapa kali berapa kan tidak nampak. Beda sama yang cara pertama. Ya, jadi kalau nanti dalam soal ini ditanya faktornya, ya kamu pakai cara pertama, ya. Tapi kalau mau dicari X-nya, pakai cara pertama boleh, yang ini juga boleh. Begitu? Bisa dimengertikah? Coba ya. Oh ya, habis. Kalau sudah, silakan kalian boleh leave dari meeting ini. Tunjukkan kamera dulu, hidupkan kameranya, dan siap-siap untuk pelajaran selanjutnya. Ya, Tuhan berkati semuanya. Dadah.